Bab 3568. Aku adalah master binatang. Tapi tidak menyangka ada puluhan juta batu roh kualitas terbaik di dalamnya. Ini sangat lucu. Tujuan panggung berdarah ini ingin mencelakaimu, tapi kamu malah membunuh 4 dari 10 master, dan master kuat 2 kegagalan. Dan kamu harus dibayar. Clarence tertawa. Tapi aku takut ketika kalian pergi untuk memintanya, bajingan ini akan menggunakan beberapa trik murahan, jadi aku membawanya kembali kepadamu secara langsung. Tetapi sayangnya kamu tidak melihatnya. Mereka mengeluarkan batu roh dengan ekspresi wajah yang pahit itu. Ya, teman seiman Chen, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Eric Qin tersenyum tak berdaya. Sebenarnya, aku tidak suka menyusahkan orang lain, tapi kali ini, sengaja atau tidak, aku sangat berhutang budi pada Clarence. Jangan berbicara begitu, teman seiman Cheng. Coba kamu uji, di mana cahaya bulan paling intens. Ini bagus di sini. Eric Qin telah memegang piringan formasi. Pada saat ini, formasi dihidupkan, dan beberapa esensi cahaya bulan yang kuat tiba-tiba mengembun. Dilihat dari intensitasnya, jauh lebih kuat dari si kumis sebelumnya. Dan dibandingkan dengan tanah, tidak ada banyak perbedaan. Ternyata cahaya bulan juga bisa dipadatkan seperti ini, dan juga bisa digunakan untuk kultivasi. Teman seiman Cheng ini memiliki banyak teknik. Clarence tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat bahwa cahaya bulan bahkan bisa berubah menjadi pita mengelilingi Eric Qin. Dia hanya bisa menghela nafas kagum. Jangan segan padaku, karena ini cocok di sini, maka aku. Saat Clarence hendak pergi, terdengar suara teredam di kejauhan, diikuti oleh keributan. Keduanya mengangkat kepala dan melihat ke arah itu. Dengan suara kicau, seekor burung roh besar menyapu langit, dengan seorang kultivator berjuang di mulutnya. Wow! Burung roh ini memiliki bulu yang berwarna-warni, dan terlihat cukup indah saat mengepakkan sayap dan terbangnya. Matanya arogan dan main-main, dan di depan paruhnya yang besar, tubuh kultivator terlihat seperti serangga, menahannya di mulutnya dan terus-menerus menggoda. Dan di belakangnya, sekelompok pelayan mengejarnya dengan berkeringat, berteriak terus-menerus, tetapi burung roh yang berwarna-warni itu tuli, dan ketika sayapnya berkibar, angin spiritual meniup orang-orang ini berguling-guling. Xiao Ying, turunkan Master Li. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Clarence tiba-tiba berubah, lalu berteriak marah dan membumbung tinggi. Burung berwarna-warni ini tidak takut pada orang lain, tetapi tampaknya sedikit takut pada Clarence. Dengan raungan lain, ia membuka mulutnya, dan sosok di mulutnya akhirnya jatuh dari udara, dan berlumuran darah. Paman Zhang juga tiba setelah bertanya dan terbang untuk menangkap orang yang terluka. Dan burung besar itu bersenandung rendah, mengangkat sayapnya, memutar kepalanya dan terbang ke kejauhan. Li, bagaimana kabarmu? Melihat yang terluka jatuh ke tanah, Clarence buru-buru berjalan mendekat. Nona Chen, orang tua ini tidak kompeten. Meskipun aku telah memelihara banyak binatang roh dalam hidup, aku tidak dapat mengajar binatang roh tanpa cara-cara kekerasan. Burung roh ini tidak dapat berkomunikasi. Aku tidak akan membuang waktu Nona. Aku akan pergi dulu. Li ini tampak malu. Meskipun ada banyak bekas luka di tubuhnya, lukanya tidak serius. Setelah ditolong, dia tampak malu dan terhina, dan menangkupkan tangannya ke arah Clarence, mengabaikan luka-lukanya, dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Sebagai seorang Beastmaster terkenal, Clarence mengundangnya untuk menjinakkan binatang roh, namun dia malah dimainkan oleh binatang roh di mulutnya. Hal ini sangat memalukan.
Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengambil tindakan terhadap binatang roh ini, dan dia merasa sedih di dalam hatinya. Karena tidak bisa melakukannya, dirinya mengundurkan diri saja. Li, pikirkan lagi. Melihat Li pergi, Paman Zhang segera angkat bicara untuk membujuknya. Lupakan saja, Paman Zhang, beri Li hadiah dan kirim dia pergi. Melihat bahwa Li telah memutuskan untuk pergi, Clarence juga menghela nafas, dan Paman Zhang harus segera mengejarnya. Burung ini adalah binatang roh yang dibesarkan oleh teman seiman Chen. Apakah begitu sulit untuk mendisiplinkan? Eric Qin menunjuk burung roh yang jatuh di kejauhan, dan berkata dengan rasa ingin tahu. Burung roh ini adalah peninggalan ibuku, tapi setelah ibuku meninggal, ayahku memberikan burung roh ini kepadaku untuk dijaga. Mungkin aku menaruh semua pikiranku ibuku pada Sakura. Burung roh ini benar-benar dimanjakan olehku, kata Clarence tersenyum pahit. Burung roh ini biasanya baik-baik saja, sangat setia kepadaku, dan sangat lembut, tetapi untuk beberapa alasan, tiba-tiba menjadi pemarah, dan kemudian menyerang pelayan di sekitarnya tanpa alasan, sering mematuk dan menyakiti mereka. Tetapi karena itu adalah binatang roh yang ditinggalkan oleh ibuku, aku tidak tega mendisiplinkannya dengan tegas. Aku telah mengganti lebih dari 100 master binatang, tetapi tidak ada yang cocok. Li yang baru saja pergi adalah Haris dari kota F yang menyatakan dirinya adalah sesepuh sekte binatang aneh, tetapi dia juga tidak bisa mengatasi masalah ini. Telah mengganti lebih dari 100, dan ini dari sekte binatang aneh. Eric Qin juga sedikit terkejut saat mendengarnya. Sekte binatang aneh adalah salah satu dari 3 sekte di negara bagian Haris kota F, dan para tetua di dalamnya tidak lemah. Alasan utamanya adalah aku tidak ingin para master ini menggunakan cara kejam untuk mendisiplinkan Xiao Ying. Sekarang, sepertinya aku terlalu naif, kata Clarence tanpa daya. Li ini awalnya merawatnya selama 3 bulan, dan aku merasa bahwa Xiao Ying telah patuh, tetapi hari ini dia bertingkah lagi. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang bisa mendisiplinkannya dengan baik. Tanpa memukul, apakah tidak ada cara lain? Eric Qin melirik burung roh warna-warni yang berjongkok malas di atap di kejauhan. Dari pandanganku burung roh ini, sepertinya keturunan binatang roh zaman kuno. Aku mendengar dari ayahku bahwa ada keturunan gereja merah, tetapi relatif lemah. Clarence mengangguk dan berkata, ternyata begitu. Eric Qin juga mengangguk. Tak heran ketika burung roh itu baru saja terbang, ia merasa sedikit familiar dengan nafasnya. Merah Sakti telah bersamanya untuk waktu yang lama, dan Eric Qin adalah yang paling peka terhadap nafas binatang sakti gereja merah. Namun, darah keturunan gereja merah bukanlah gereja merah. Ini sangat berbeda dengan merah sakti. Teman seiman Chen, bagaimana kalau kamu biarkan aku mencoba merawat burung roh ini? Pikir Eric Qin. Clarence telah membantu dirinya beberapa kali, dan tidak ada imbalan apapun untuknya, dan burung roh ini sepertinya bisa sedikit membantu. Teman seiman Cheng, apa kau punya solusi? Tanya Clarence heran. Ternyata Eric Qin juga punya solusi dalam hal ini. Sebenarnya, aku memiliki beberapa pengalaman dengan binatang buas, dan aku telah memelihara beberapa binatang roh, seharusnya bisa membantu. Kalau begitu tolong aku teman seiman Cheng. Baik. Mendengar bahwa Eric Qin mengerti, Clarence dengan cepat setuju. Bagaimanapun, situasi Sakura saat ini, aku khawatir tidak akan menemukan seorang master yang mau menjinakkannya di masa depan. Dan setelah berhubungan, ternyata Eric Qin punya banyak cara dan sangat percaya diri,
mungkin ada cara aneh untuk mengubah kebiasaan buruk burung roh. Eric Kin melangkah keluar, dan Clarence dengan cepat mengikuti. Pada saat ini, setelah melemparkan Lee, burung roh menyusut beberapa kali, dan berjongkok dengan nyaman di punggungan gedung tinggi, menyipitkan mata dan tidur. Dan secara kebetulan, tempat yang dipilihnya adalah satu-satunya jalan menuju pintu keluar kuil. Melihat Lee dan Paman Zhang lewat, burung roh membuka matanya dan serak 2 kali, seolah-olah sedang menyombongkan diri. Bersambung.